Halo guys, saya Weni Devian Putri Martan. saya Rahmat Iyatullah dengan NIM 330. Halo Halo, guys, perkenalkan nama saya Weni Devian Putri Martan dengan NIM 2330103069 dan di samping saya Rahmat Iyatullah dengan NIM 330103049. kami dari kelompok 12 akan menampilkan presentasi kami yang berjudul Konsep, prinsip, teknik manajemen pendidikan luar sekolah, pendidikan luar biasa, dan manajemen pendidikan tinggi. Selamat menyaksikan. Konsep, prinsip, pendekatan, dan teknik-teknik manajemen pendidikan luar sekolah. 1. Konsep manajemen pendidikan luar sekolah, yaitu rangkaian proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Prinsip manajemen pendidikan luar sekolah. Yang pertama adalah pembagi kerja. Usaha yang sama dapat diperoleh hasil kerja yang terbaik yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Yang kedua adalah wewenang dan tanggung jawab untuk membantu mempelajari tugas-tugas yang akan menjadi tanggung jawab mereka. Yang ketiga, disiplin. Disiplinnya itu melakukan apa yang sudah disetujui bersama antara pemimpin dengan petugas atau para pekerjanya. Keempat, kesatuan perintah. Kesatuan perintah adalah sebuah perintah yang berada di tingkat pimpinan tertinggi kepada bawahannya. 5. Pengarahan. Kegiatan diarahkan pada satu tujuan organisasi. Yang keenam adalah meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum. Prinsip ini memiliki keterkaitan dengan kepentingan organisasi yang harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Ketujuh adalah balasan jasa atau imbalan. 8 adalah sentralisasi. Prinsip ini memiliki pandangan bahwa setiap organisasi senantiasa memiliki pusat kekuasaan dan wewenang. 9 adalah rantai berkala, artinya sesuai dengan kapasitas dan wewenang. 10 order atau susunan, keteraturan berkaitan dengan norma yang berlaku dalam satu organisasi atau perusahaan. 11 adalah keadilan, berbeda serta wewenang dan tanggung jawab yang berbeda. 12 stabilitas staf organisasi. Prinsip kestabilan jabatan mencakup situasi perusahaan yang membuat para karyawannya merasa nyaman dalam bekerja dan selalu berprestasi. 13 inisiatif. Dalam organisasi tidak berarti bebas sehendak karyawan. 14 asas kesatuan. Prinsip ini bertitik pada satu kesatuan visi dan misi yang dicanangkan oleh organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, pendekatan pendidikan luar sekolah ditinjau dari segi sarana terbagi dua. Pertama, pendekatan metalistik. Kedua, pendekatan kondisional. Kedua, pendekatan ditinjau dari segi pelaksanaan. Teknik pendidikan luar sekolah. Pertama, teknik belajar dan membelajarkan dengan menggunakan pendekatan partisipatif digunakan agar dapat memotivasi para peserta didik. Kedua, teknik problem focused approach. 2. Konsep, prinsip, pendekatan, dan teknik-teknik pendidikan luar biasa. Pertama, konsep manajemen luar biasa, yaitu proses yang dilaksanakan secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran. Prinsip manajemen pendidikan luar biasa. Yang pertama, zero reject. 2. Least restrictive environment. Non-discriminatory identification and evaluation. 4. Free. 5. Parent and student partition and share decision making. 6. Due process safeguard. Selanjutnya, pendekatan manajemen pendidikan luar biasa. Pertama, pendidikan luar biasa bagian A, khusus untuk penderita tunanetra.
2. Pendidikan sekolah luar biasa bagian B khusus untuk penderita tunarungu. C. Pendidikan sekolah luar biasa bagian C itu khusus untuk penderita tunagrita. D. Pendidikan luar biasa bagian D khusus untuk penderita tunadaksi. E. Pendidikan sekolah luar biasa bagian E khusus untuk penderita tunalaras. F. Pendidikan sekolah luar biasa bagian G khusus untuk penderita tunaganda. Ini pendidikan luar biasa, yaitu dengan mengajak si anak berkomunikasi agar tidak malu dan dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri si anak. Konsep, prinsip, pendekatan dan teknik-teknik manajemen pendidikan tinggi. Pertama, konsep manajemen pendidikan tinggi, yaitu proses penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan mendaya guna semua sumber daya mengoptimal mungkin untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi secara efektif dan efisien. Prinsip manajemen pendidikan tinggi. Yang pertama, perencanaan, menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. B. Pengorganisasian. Fungsi pengorganisasi merupakan fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas yang dikedudukan. Penggerakan adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien. 4. Pengawasan. Pengawasan merupakan sebuah fungsi terakhir manajemen yang juga sangat penting. Peningkatan dan teknik manajemen pendidikan tinggi. Yang pertama adalah peningkatan kebutuhan sosial, tuntunan seluruh individu terhadap layanan pendidikan dasar. 2. Peningkatan ketenaga kerjaan, sering dipakai oleh para penyusun perencana pendidikan. Peningkatan keefektifan biaya. Pada peningkatan ini dijelaskan bahwa pendidikan memerlukan biaya investasi yang besar. 4. Peningkatan integratif. Peningkatan ini sering disebut juga dengan peningkatan sistematik atau peningkatan ini juga disebut juga dengan sinergi. Sekian video kami. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya di link bawah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.